Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrijal M dengan stambuk 130/2019-0268 dari kelas A1 dengan mata kuliah Sistem Operasi di Prodi Program Studi Teknik Informatika yang Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Muslim Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas ketiga saya dari Sistem Operasi, yaitu tugas 3 round robin. Baiklah, kita lanjut. Kita lanjut ke tugas 3. Ini ada soal proses, ada 3. Prosesnya 3 ini, P1 sama dengan 5, P2 berstemnya 4, P3 berstem 6, dengan quantum time atau QT-nya sama dengan 10 milisecond. Sebelum kita masuk ke bagian Gantt chart, saya akan jelaskan dulu. Sini ada catatan penting. Di sini ada catatan. Di sini ada catatan. Yang pertama, catatan untuk round robin untuk menyelesaikan proses di sini. Yang pertama itu, jika BT atau berstemnya lebih kecil dari quantum time atau QT, maka hitunglah nilai BT-nya atau nilai berstem. Yang kedua itu, jika berstem atau BT lebih besar dari QT, maka hitunglah nilai QT atau quantum time-nya. Dan yang terakhir, jika penjadwalan sudah selesai, maka berulang kembali ke proses awal. Baiklah, kita masuk ke bagian A, bagian Gantt chart-nya. Yang pertama, ada P1 dengan berstem 5, QT-nya 10 milisecond. Jadi, di sini berstem P1 ada BT-nya 5, QT 10. Jadi 5 dibanding 10, yaitu yakni BT-nya lebih kecil. Jadi BT lebih kecil dari QT. Jadi 5 lebih kecil dari 10. Jadi kita ambil catatan pertama ya ini, yang ini. Jika yang ini maka hitunglah nilai BT. Ya, karena 5 lebih kecil dari 10, maka kita hitung nilai BT-nya. Nilai BT dari P1 yaitu 5. Jadi kita start mulai dari 0. BT-nya P1 ada 5, jadi plus 5. 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jadi di sini 5. Kita pindah ke proses yang kedua. P2 berstemnya ada 4, QT-nya ada 10. 4 lebih kecil dari 10. Jadi kita ambil ke yang catatan yang pertama yang ini. Hitunglah nilai BT karena 4 lebih kecil dari 10. Proses kedua BT-nya 4, jadi di sini plus 4. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kita pindah ke proses 3. Proses 3 berstemnya 6 dengan quantum time atau QT-nya 10. Jadi 6 lebih kecil dari 10. Jadi kita ambil catatan yang pertama, 6 lebih kecil dari 10. Jadi BT-nya lebih kecil dari QT. Maka hitunglah nilai BT. Jadi kita ambil 6. Kenapa 6? Karena di catatan pertama, BT-nya lebih kecil dari QT. Jadi 6 lebih kecil dari 10. Jadi kita ambil 6. Di sini, karena BT-nya 6 di proses 3, kita di sini ada plus 6. Jadi 9 ditambah 6 sama dengan 15. Proses dari P1, P2, P3 sudah, jadi kita lihat di catatan 3, saat penjadwalan selesai berulang kembali ke proses awal. Ini P1, jadi kita tulis lagi P1 karena berulang kembali ke proses awal. P1 berstemnya 5, kenapa 5 di sini juga? Karena QT-nya karena 5 lebih kecil dari 10, BT lebih kecil dari QT, maka hitunglah nilai BT. Jadi di sini plus 5, jadi 15 ditambah 5 sama dengan 20. Dan P1 sampai P tambah N dan seterusnya. Di sini plus 5, plus 5, plus 5 sampai seterusnya. Sehingga kita peroleh waiting time-nya P1 sama dengan, kalau ada proses yang berulang, maka rumus dari proses yang berulang ya ini, P1 awal ditambah P1 akhir dikurang P2. P1-nya ada 0. Saya baru bisa. Nah, di sini P1-nya sama dengan 0.
Ini P1 sama dengan 0. P1-nya sama dengan 0, ini 0. Ditambah 15. P1 akhirnya 15 nih. P1 akhirnya 15. Dikurang P2. P2-nya ada 5. P2 ada 5. Sama dengan 10. Letak 0 ditambah 15 kurang 5, 10. Jadi 0 ditambah 10 sama dengan 10. Ini hasilnya P1. P2-nya ada 5. Ini di sini ada P2-nya 5. P3 9. P3-nya 9. Waiting time-nya udah ini. P1 ada 10, P2 ada 5, P3 ada 9. Kita pindah ke bagian B, yaitu menghitung average waiting time. Cara menghitung average waiting time yaitu P1 tambah P2 tambah P3. Jadi ini AWT-nya sama dengan 10 ditambah 5 ditambah 9. Sama dengan 24. 24 dibagi 3. Kenapa bisa di sini dibagi 3? Karena prosesnya ada 3 di sini. Di sini ada proses 3, P1, P2, P3, jadi kita bagi 3. Kalau ada proses sampai 4 di sini, kita bagi 4. Kalau proses 5 ya bagi 5. Di sini kan soalnya ada 3, prosesnya ada 3, jadi kita bagi 3. Jadi 24 dibagi 3 sama dengan 8 milisecond. Kita hapus dulu. Nah, sebagai kesimpulan, saya bisa memetik kesimpulan dari tugas ketiga round robin, yaitu ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam mengerjakan tugas round robin. Yang pertama itu, jika burst time-nya lebih kecil dari quantum time, maka hitunglah nilai BT-nya atau burst time. Yang kedua itu, jika BT lebih besar dari QT, maka hitunglah nilai QT. Dan yang terakhir, saat penjadwalan sudah selesai, maka berulang kembali ke proses awal. Ya, sekian dari presentasi tugas 3 saya. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.